Pemuda bernama Max Davis pertama kali bertemu dengan seorang wanita bernama Annie di sebuah bar yang sering mengadakan sebuah permainan. Karena mereka bisa menjawab pertanyaan bersamaan, mereka pun jadi saling berkenalan dan menjadi sepasang kekasih. Hingga pada suatu hari, Max melamar Annie dan mereka pun menikah. Namun, mereka belum juga dikaruniai seorang anak dan memutuskan untuk konsultasi dengan Dr. Chin. Annie mengatakan jika Max sedikit stres karena dari kecil dia selalu kalah terhadap kakak laki-lakinya yang menyebabkan dirinya tidak percaya diri. Apalagi ketika dia mengetahui jika kakaknya itu akan kembali ke negara mereka. Max merasa jika kakaknya lebih keren, lebih sukses, dan lebih unggul dari segalanya. Tapi Max tidak mau mengakui itu. Mereka pun kembali ke rumah dan bertemu dengan tetangganya bernama Gary yang berprofesi sebagai polisi. Malam ini, Max dan Annie mengundang teman lain untuk membuat permainan, tapi mereka tidak mau mengajak Gary, karena mereka tidak menyukai Gary. Mereka pun berbohong jika malam ini hanya akan bersantai berdua. Malamnya, Max dan Annie menyiapkan makanan. Max sudah meminta teman-temannya agar tidak masuk melalui pintu depan supaya tidak terlihat oleh Gary. Mereka tidak mau mengundang Gary karena Gary adalah mantan suami Debbie, teman mereka. Lalu, Ryan datang menyelinap lewat jendela dengan mengajak teman kencannya bernama Madison. Begitu juga dengan sepasang kekasih Michelle dan Kevin. Ryan selalu membawa wanita berbeda setiap mereka berkumpul. Malam ini, mereka akan bermain tebak kata. Kemudian Max mendengar bunyi suara mobil sport yang ternyata adalah Brooks, kakak laki-laki yang baru kembali dari Eropa. Brooks datang mengendarai mobil impian Max seperti dia meledek Max. Lalu permainan tebak nama aktor pun dimulai. Di saat sedang bermain, Brooks menceritakan kejadian memalukan Max ketika mereka masih kecil yang membuatnya ditertawai teman-teman. Brooks berhasil mengumpulkan 7 poin. Saatnya Max yang memberi clue, namun tidak ada satupun yang berhasil dijawab karena clue yang diberikan oleh Max kurang dipahami mereka. Permainan pun selesai. Minggu depan, Brooks mengundang mereka ke rumah yang sudah disewanya. 1 minggu kemudian, Max dan Annie bersiap akan pergi ke rumah Brooks. Dan Gary bertanya apakah mereka akan melakukan game night yang berarti memainkan permainan pada saat malam hari. Tapi Max membohongi mereka jika mereka hanya akan pergi makan malam. Max dan Annie memasuki kompleks perumahan mewah. Mereka takjub melihat kemewahan rumah itu. Teman-temannya yang lain sudah lebih dulu sampai. Sedangkan Ryan datang bersama dengan wanita baru bernama Sarah. Max membawa beberapa mainan, namun dibuang oleh Brooks. Malam ini, Brooks yang menyiapkan permainan yang berbeda. Game night hari ini bertemakan seseorang yang diculik, lalu mereka harus segera menemukannya sebelum orang itu terbunuh. Brooks sudah menyewa beberapa orang yang akan membantu dalam permainan hari ini. Sebagai hadiah untuk orang yang berhasil menemukan korban, Brooks memberikan mobil merah itu untuk pemenangnya. Tapi mereka harus menunggu sampai para aktor itu memulai permainan mereka. Beberapa saat kemudian, pintu rumah Brooks diketuk, lalu Brooks yang membukakan pintu. Permainan pun dimulai dengan Ron yang berperan sebagai FBI datang memberi beberapa sebuah dokumen kepada mereka. Dokumen itu adalah petunjuk untuk menemukan para penculik. Namun tiba-tiba, pintu dibuka paksa oleh 2 orang bertopeng. Mereka memukul Ron hingga pingsan dan terus menyerang Brooks. Brooks mengeluarkan sebuah pistol dari kaos kakinya. Karena yang lain berpikir itu hanyalah sebuah akting, maka mereka hanya duduk diam sambil memperhatikan adegan tersebut tanpa berniat untuk menolong Brooks. Setelah Brooks berhasil dibawa oleh kedua penculik itu, mereka berenam mulai mengambil buku petunjuk, lalu berpasangan untuk mulai memecahkan misteri penculikan malam ini. Petunjuk itu berisi dengan teka-teki, sesuatu yang digunakan
untuk menyatukan barang yang sebagian besar berwarna putih. Max dan Annie memutuskan untuk memecahkan misteri tanpa melalui peraturan. Mereka melacak ponsel milik Brooks, sehingga mereka hanya harus mendatangi lokasi Brooks sekarang. Lalu, Sarah melihat dompet Brooks dan menemukan sebuah kartu nama. Sarah mendapat ide akan langsung mendatangi perusahaan penyewa jasa untuk game malam ini dan meminta mereka untuk membocorkan informasi siapa pelaku penculikan. Sedangkan Michelle dan Kevin berhasil menebak teka-teki itu dan menemukan sebuah USB di dalam sebuah staples. Namun, mereka harus memecahkan teka-teki lainnya. Max dan Annie tiba di suatu tempat, tapi mereka tidak menemukan Brooks karena ponsel milik Brooks dibuang di tempat sampah. Untungnya Max melihat salah satu penculik dan mengikutinya masuk ke sebuah bar yang sepi. Max pun melihat keberadaan Brooks. Annie mengeluarkan pistol Brooks yang dia ambil. Lalu dia mengancam bartender dan dua penculik itu. Di sisi lain, Sarah dan Ryan sudah mendatangi kantor jasa yang disewa oleh Brooks. Bahkan resepsionis bernama Glenda pun bertindak sebagai aktor yang menakuti Ryan dan Sarah. Lalu mereka menanyakan tentang misteri pembunuhan yang sudah dipesan oleh Brooks. Tapi Glenda tidak mau memberitahu mereka. Max mengeluarkan satu lembar uang untuk menyogok Glenda, namun tidak diterima olehnya. Ryan yang hanya membawa $17 tidak mampu memenuhi keinginan Glenda yang menginginkan $100. Sehingga terpaksa Sarah mengeluarkan uangnya. Di rumah Brooks, dua orang bertopeng datang menodongkan senjata. Merekalah aktor yang sudah disewa untuk permainan malam ini. Tapi, permainan kacau karena dua orang sebelumnya itu bukanlah sewaan dari Brooks. Dan mereka jadi tahu jika Brooks benar-benar diculik. Max dan Annie tidak tahu jika sekarang yang bersama mereka adalah penculik sungguhan. Mereka dengan santai melepaskan Brooks. Brooks mengatakan jika ini bukanlah permainan. Brooks pun mengatakan yang sejujurnya jika dia bukanlah pembisnis, tapi hanya seorang penyelundup. Karena bertindak curang, maka seorang mafia ingin menangkap Brooks. Max dan Annie tentu tidak percaya. Annie bermain dengan pistol yang dia pikir itu adalah pistol mainan, dan tidak sengaja menembak tangan Max. Lalu bergegas melepaskan Brooks, kemudian kabur dari tempat itu. Brooks pun jujur tentang pekerjaannya. Selama ini, Brooks membeli dan menjual barang ilegal di pasar gelap, layaknya seorang kriminal. Brooks melakukan kesalahan karena berkhianat kepada mafia kejam dari Bulgaria. Brooks yang hendak menjual telur Fabergé itu menemukan pembeli lain bernama Marlon Freeman yang bersedia membayar 2 kali lipat lebih mahal. Lalu, dua orang penculik itu terus mengejar mereka. Brooks tidak mau membahayakan saudaranya, sehingga dia memutuskan untuk keluar dari mobil agar Max dan Annie bisa selamat. Annie menelpon Michelle dan memberitahu kejadian yang sebenarnya. Lalu Annie dengan bantuan video dari YouTube mencoba untuk mengeluarkan peluru yang ada di tangan Max. Tapi dia tidak menemukan adanya peluru. Setelah dilihat, ternyata peluru itu sudah tembus keluar dari tangan Max. Mereka semua sudah berkumpul di rumah Max dan mulai menyusun rencana untuk menyelamatkan Brooks. Marlon Freeman hanyalah nama samaran, jadi mereka perlu mencari tahu identitas aslinya. Ryan berkata jika mereka bisa menemukan sebuah identitas pada database di kepolisian. Annie pun teringat dengan seseorang dan sekarang mereka mendatangi rumah Gary. Mereka akan mengajak Gary bermain malam ini, lalu Max diam-diam masuk ke kamar Gary untuk mengakses komputer milik Gary. Max mencoba mengetik nama mantan istri Gary sebagai password yang dibutuhkan, dan berhasil. Max berhasil mendapatkan nama asli Marlon yang bernama Donald. Tanpa disadari, luka di tangan Max mengeluarkan darah yang menetes ke karpet, juga mengenai bulu anjing Bastian. Max mencoba untuk menghilangkan bekas darah itu, tapi bukannya hilang, malah semakin menodai bulu Bastian.
serta membuat kamar Gary menjadi berantakan. Akhirnya Max memutuskan untuk keluar dan meninggalkan rumah Gary menuju rumah Donald. Max mendapat telepon dari si penculik agar menemuinya di suatu tempat. Namun sebelum itu, mereka akan mencari telur Fabergé di rumah Donald. Mereka melihat permainan orang kaya yang sering terjadi adalah membuat dua orang saling bertarung sebagai bahan taruhan. Mereka mulai berpencar untuk mencari telur itu. Lalu, Ryan melihat telur itu berada di dalam sebuah brankas. Ryan dengan nekat akan mengambilnya karena dia berpikir jika perhatian semua orang hanya tertuju kepada dua petarung. Setelah dia berhasil memegang telur itu, salah satu petarung terjatuh tepat di bawah kakinya, dan dia pun ketahuan. Ryan pun segera berlari, diikuti oleh teman-temannya yang lain, dan mereka saling bekerja sama untuk mengambil telur itu, hingga mereka berhasil keluar dari rumah Donald dan melarikan diri. Namun sayangnya, telur itu harus pecah karena terlepas dari tangan Max. Kemudian Annie melihat sebuah kertas yang berisi beberapa nama. Mereka pun sampai ke tempat yang sudah ditentukan. Penculik itu meminta mereka untuk tiarap. Di saat terdesak dengan ancaman jika mereka akan dibunuh, Brooks mulai jujur jika dia selama ini menjadi orang jahat dan selalu menipu Max di dalam setiap permainan. Selama ini, Max selalu iri kepada Brooks dan ingin menjadi Brooks. Sedangkan Brooks merasa jika hidup Max lebih beruntung karena Max mampu masuk ke universitas, mempunyai karir yang bagus dan memiliki istri seperti Annie. Permainan malam ini dirancang oleh Brooks agar Max bisa menang dan mendapatkan hadiah mobil itu. Bahkan kunci mobilnya pun sudah berada di dalam jaket Max. Tidak lama kemudian, Gary pun datang menyelamatkan mereka semua. Mereka semua berterima kasih kepada Gary, tapi tiba-tiba Gary tertembak. Annie dan Max pun sedih. Mereka meminta Gary untuk bertahan, lalu berjanji jika Gary selamat, mereka akan mengajak Gary di setiap game night dan tidak akan mengabaikan Gary lagi. Setelah mendengar itu, Gary pun mengeluarkan kapsul darah dari mulutnya. Ternyata, Gary hanya berpura-pura tertembak, dan dua penculik itu adalah orang suruhan Gary. Mereka masih saja tidak percaya jika ini adalah permainan dari Gary. Kemudian Annie menunjukkan kertas yang dia temukan. Gary membacanya jika kertas itu berisi nama-nama orang di program perlindungan saksi. Namun, belum selesai Gary berbicara, dia pun tertembak. Dua orang asing datang mencari Brooks. Mereka menginginkan daftar nama itu, tapi Brooks menelan kertas itu agar mereka tidak bisa dibunuh. Hanya Brooks yang dibawa oleh kedua orang itu. Max dan Annie bersiap untuk menyelamatkan Brooks menggunakan mobil merah yang akan menjadi milik Max. Mereka pun sampai di bandara dan melihat pesawat yang akan lepas landas. Dengan keberanian Max, dia menggagalkan penerbangan itu walaupun harus merusak mobilnya. Anak buah Tuan Bulgarian keluar untuk menyerang mereka, tapi Annie berhasil membuat orang itu pingsan. Lalu Max masuk ke dalam pesawat dan terlibat perkelahian dengan Tuan Bulgaria. Annie yang menelpon polisi melihat jika Max sedang kesusahan sehingga memutuskan untuk masuk ke pesawat juga. Tapi anak buah yang pingsan itu sudah sadar dan akan menembak Annie. Badan Max tidak sengaja menyalakan tuas mesin pesawat, sehingga mesin itu menyala dan anak buah Bulgarian itu tertarik ke dalam baling-baling pesawat. Lalu Annie juga berhasil membuat Tuan Bulgaria itu pingsan. Misi Max dan Annie untuk menyelamatkan Brooks malam ini pun berhasil. 3 bulan kemudian, mereka berkumpul di rumah Brooks. Brooks menceritakan jika kertas yang ditemukan mereka berhasil dikeluarkan olehnya dan dia menjual daftar nama itu seharga $3 juta. Max tidak bisa berkata-kata lagi.
Kemudian mereka memulai permainan. Gary pun ikut bermain bersama mereka, serta Dr. Chin yang menjadi kekasih Brooks. Di sana, Annie menyampaikan kehamilan pertamanya di dalam permainan tebak kata. Akhirnya, setelah sekian lama menanti, Annie dan Max pun akan segera memiliki anak.